Shalom, jemaat Tuhan kategori kami ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat pemahaman Alkitab yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan memberi judul atau tema perenungan kita pada malam hari ini adalah kehidupan orang yang beriman. Demikian bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada kita nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati, dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah memberikan judul perenungan kita bahwa malam hari ini kehidupan orang yang beriman. Menghadapi kehidupan akhir zaman yang semakin hari semakin sukar ini, sebagai orang yang percaya kita ini dituntut untuk memiliki iman yang kuat atau iman yang besar. Penulis Ibrani menjelaskan sifat daripada iman sejati dengan melukiskan dan bukan mendefinisikan. Jadi di ayat yang ke-1 ini adalah suatu gambaran tentang iman, bukan definisi iman, tetapi ini adalah gambaran iman itu sendiri. Penulis Ibrani mengajak kita untuk merenungkan tentang dua hal dari pembacaan yang baru saja kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini. Yang pertama adalah apa itu iman, kemudian yang kedua bagaimana kehidupan orang beriman. Kita memasuki hal yang pertama, ya, apa itu iman. Kalau kita memperhatikan penulis Ibrani ini menjelaskan tentang apa itu iman di ayat yang ke-1, ada dua hal yang penting yang diungkapkan oleh penulis Ibrani tentang iman. Yang pertama adalah iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini gambaran iman, ya, ini bukan definisi iman, ini adalah gambaran iman. Dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Contoh realnya itu yang bagaimana? Kita buka di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan penulis Ibrani bahwa iman itu adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Dikatakan di dalam Roma tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga, dan itu yang dikatakan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Itu yang dipakai sebagai kebenaran di hadapan Allah, makanya Abraham ini dapat menerima janji Allah di dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan mengapa dikatakan demikian, ketika Tuhan menampakkan diri di Mamre di dekat pohon terbantin kepada Abraham pada waktu siang, Abraham duduk di pintu kemahnya,
Kemudian setelah Abraham melihat ke atas, dia melihat ada 3 orang datang kepadanya. Kemudian Abraham sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Singkat ceritanya, Abraham menjamu ketiga orang tersebut. Namun setelah mereka menjamu ya ketiga orang tersebut, kemudian setelah ketiga orang tersebut makan dan setelah mereka dijamu oleh Abraham, kemudian salah satu dari ketiga orang itu berkata kepada Abraham pada waktu itu bahwa sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Ya, kemudian Sarah ini tertawa. Sarah ini seakan-akan menertawakan apa yang telah difirmankan Tuhan melalui malaikatnya. Mengapa Sarah menertawakan itu? Karena kita tahu bahwa pada waktu itu Sarah telah mati haid dan umur Abraham sudah mencapai 99 tahun, sedangkan Sarah 89 tahun. Nah, mereka ini sudah sangat tua umurnya. Bahkan Sarah mengatakan jadi akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu malaikat itu berfirman kepada Abraham dengan mengatakan, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Kemudian malaikat itu mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak. Dan memang betul Bapak Ibu ya, pada tahun kedepannya ketika ketiga orang datang dan Sarah itu sudah mempunyai anak Ishak. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan adalah, saya tidak tahu ya saat ini ada di antara kita yang sedang mengikuti ibadah online dari pemahaman Alkitab ini ya, datang beribadah secara online memiliki pengharapan-pengharapan kepada Tuhan. Mungkin pengharapan yang saudara bawa kepada Tuhan saat ini ya belum nyata wujudnya di dalam kehidupan saudara. Namun berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita percaya benar-benar bahwa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, sesungguhnya pengharapan yang kita harapkan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Namun kadang-kadang yang terjadi adalah, kadang-kadang kita sebagai orang yang percaya ini tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Bukankah Salomo mengatakan di dalam pengkhotbah bahwa Tuhan itu pasti membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan kalau kita diingatkan malam hari ini tentang keadaan Abraham, mengenai kisah Abraham di dalam penantiannya ya, setelah dia menerima janji Tuhan dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham itu 25 tahun. Saya tidak tahu, mungkin saudara saat ini ada yang sudah tekun lama berdoa kepada Tuhan, tetapi belum juga dinyatakan itu di dalam kehidupan saudara. Berapa lama saya tidak tahu, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, iman itu mengajarkan kepada kita bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara percaya, kalau saudara tetap berharap kepada Tuhan sampai hari ini, percayalah, satu ketika apa yang saudara harapkan saudara harapkan kepada Tuhan itu, saya yakin dan percaya pasti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian dari iman ini, selain iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kedua itu adalah iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Mengatakan demikian, kata Yesus kepadanya, karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perkataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Thomas yang pada waktu itu setelah dia diberitahu oleh murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas ini tidak percaya. Dan Thomas mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jarinya ke tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya. Ketika mereka berkumpul dalam satu ruangan, kemudian Tuhan Yesus berada di tengah-tengah, menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan tahu apa isi hatinya Thomas. Kemudian Tuhan memanggil Thomas, Thomas kemarilah.
Cucukkanlah jarimu ke tanganku dan cucukkanlah jarimu ke lambungku. Jangan kamu tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Dan ketika Thomas setelah menyucukkan jarinya ke lambung daripada Tuhan Yesus, kemudian Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, terus kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Thomas. Artinya, ini adalah gambaran daripada iman. Ya, ini adalah gambaran daripada iman yang ditulis oleh penulis Ibrani di ayat yang ke-1 ini. Sebetulnya kalau untuk menggambarkan apa yang tidak kita lihat namun kita percaya, itu adalah bagi saya sangat mudah sekali. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang mengikuti ya ibadah pemahaman Alkitab malam hari ini, saya mau tanya sesuatu hal yang sangat sederhana saja. Apakah saudara-saudara yang mengikuti ibadah PA pada malam hari ini, saudara percaya bahwa surga dan neraka itu ada? Saya yakin setiap saudara yang mengikuti pasti mengatakan ada, percaya. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara pernah melihat yang namanya surga atau neraka? Jujur, saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan belum pernah melihat surga dan neraka secara kasat mata. Tapi kenapa saya percaya? Ya itulah yang dikatakan iman. Ya itulah yang dikatakan iman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini harus tetap memiliki iman dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus walaupun sesuatu hal itu belum terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun itu belum nyata di dalam kehidupan kita, walaupun kita belum melihat akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, percayalah. Saya mau katakan sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Untuk itu yang Tuhan minta daripada kita adalah tetaplah kita beriman kepada Tuhan, tetaplah percaya akan pengharapan kita kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi satu ketika pertolongan Tuhan itu pasti. Kalau saudara tetap percaya, saudara tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan saudara tetap menaruh iman saudara kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya waktu itu adalah kedaulatan Tuhan. Satu saat nanti Tuhan pasti akan menyatakan itu di dalam kehidupan saudara. Itu adalah gambaran iman. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dari pembacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 tadi, kalau saya memperhatikan di ayat yang keempat itu menunjukkan ya bagaimana kehidupan orang beriman, ya, bagaimana kehidupan orang beriman. Secara konkret penulis Ibrani menyebutkan nama orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan? Yang pertama, kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-14 dari Ibrani, di ayat yang keempat dari Ibrani pasal 11 dikatakan secara spesifik, dikatakan demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Habel ini benar. Bahwa Habel ini benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Habel ini ternyata mengapa persembahan Habel ini diperkenan Tuhan, diindahkan oleh Tuhan, ya, bahasanya diindahkan oleh Tuhan. Ternyata Habel ini hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa persembahan Kain ini tidak diindahkan Tuhan? Karena Kain ini hatinya penuh dengan iri hati, dengki. Makanya persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel. Makanya untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, ya, Tuhan menuntut kita agar kita ini memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita memperhatikan Habel dan Kain dan Habel ini adalah adik kakak, saudara sekandung, satu bapak satu ibu, tetapi persembahan Kain ini tidak diindahkan, sementara persembahan Habel ini diindahkan. Dan kuncinya adalah ternyata, ya,
Kain ini hatinya penuh dengan iri dan dengki, ya. Kemudian Habil ini, sementara Habil ini hatinya, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini saya mendapatkan bahwa doa yang penuh dengan kuasa itu, ya, bukan karena lamanya berdoa, bukan juga karena tutur bahasanya, bukan juga karena kita ini seorang pendoa, bukan karena itu. Tetapi ternyata intinya itu adalah bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini, bahwa doa orang yang benar. Jadi intinya adalah orang yang benar. Kalau kita selama hidup kita, kalau kita ini tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita berdoa 1 hari 5 jam, sekalipun kita berdoa dengan tutur bahasa yang sangat indah-indah, yang sangat puitis di hadapan Tuhan, sekalipun kita ini adalah seorang pendoa, maka doa kita itu akan kembali kepada diri kita dengan sia-sia. Artinya tidak sampai kepada hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita ini orang yang sangat sederhana, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bukan siapa-siapa di dalam gereja. Mungkin kita ini adalah hanya jemaat biasa. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya sangat yakin dan percaya doa kita itu adalah doa yang sangat berkuasa di hadapan Tuhan. Jadi, yang pertama, ya, kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan adalah kehidupan orang yang benar. Kemudian yang kedua, kehidupan orang yang beriman itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-5 dan 6 dari Ibrani pasal 11, dikatakan demikian. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Artinya Henokh ini hidupnya berkenan kepada Allah. Mengapa Henokh hidupnya berkenan kepada Allah? Tetapi tanpa iman ia tidak mungkin, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ternyata yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu yang bagaimana? Kalau kita mempelajari tentang Henokh, Henokh ini adalah orang yang bergaul dengan Allah. Kalau kita memperhatikan lebih jauh, orang pada zamannya Henokh rata-rata hidupnya itu 900 tahun. Sementara Henokh sendiri ini hidupnya hanya 365 tahun. Kalau dibandingkan dengan orang yang sejamannya, hidup Henokh ini hanya sepertiga rata-rata dari orang yang hidup pada waktu itu umurnya. Namun dari sini saya bisa menarik satu kesimpulan, tidak penting bagi kita apakah Tuhan mau memberi kita umur panjang ataupun umur pendek, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita ini bisa mengisi kehidupan yang Tuhan berikan, ya, waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apakah itu Tuhan memberikan kepada kita waktu yang panjang atau yang pendek, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana waktu yang diberikan Tuhan kepada kita ini agar kita ini hidup berkenan kepada Allah, hidup bergaul karib dengan Allah. Kalau boleh saya implementasikan, hidup yang bergaul dengan Allah pada zaman ini, ya, pada saat ini adalah orang yang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka melakukan firman Tuhan, orang yang suka beribadah kepada Tuhan, dan orang yang suka mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan. Ini adalah definisi daripada orang yang bergaul karib kepada Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan seperti Henokh ini, Bapak Ibu, ya, walaupun secara kuantitas, ya, hidup Henokh ini singkat,
singkat, tetapi Henokh ini didapati adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan sangat mengapresiasi orang yang hidup berkenan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup beriman kepada Tuhan dikisahkan tadi, ya dicontohkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan, ya karena iman maka Nuh, ya dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kisah Nuh ini ya berbicara tentang ketaatan Nuh di dalam dia menerima perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Berapa lama sih Nuh membangun bahtera itu ya? Kalau saya mempelajari di dalam Alkitab, nama Nuh disebut ya di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-32. Dikatakan setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Kemudian kalau kita kembali menengok di ayat yang ke-6 ya, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di bagaimana dikatakan Tuhan itu akan memusnahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi karena kecenderungan hati manusia pada waktu itu membuahkan kejahatan semata, sehingga Tuhan berfirman akan memusnahkan manusia yang ada di muka bumi ini, dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Nah, berapa umur ketika Nuh naik bahtera? Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-6, di situ disebutkan ya Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi menurut para teolog, sarjana teolog, diperkirakan Nuh membangun bahtera itu selama 100 tahun. Bayangkan Bapak Ibu ya, selama 100 tahun membuat bahtera. Kalau saya membayangkan ketika Nuh membangun bahtera, dan Tuhan pun biasanya orang membangun kapal itu di tepi pantai. Tapi ini Tuhan minta supaya Nuh membangun itu di bukit, di atas bukit. Saya membayangkan 100 tahun di dalam Nuh membuat bahtera itu, tentu ya saya percaya banyak yang namanya hujatan, cibiran, omongan orang, bahkan hinaan, cercaan. Itu pasti Nuh terima di dalam kehidupannya. Tetapi Nuh tidak menghiraukan semuanya itu. Dia tetap melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan setelah tiba saatnya, bahwa memang bahtera itu setelah jadi, dan memang Tuhan itu menyatakan kuasanya, sehingga memang benar-benar Tuhan itu ya menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, sehingga bumi itu betul-betul dipenuhi dengan air bah. Di sinilah Tuhan menyatakan kuasanya, di sinilah Tuhan menyatakan ya perbuatannya kepada Nuh, bahwa Nuh karena ketaatannya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Nuh dan seisi rumahnya ya, istri dan anak menantunya menerima keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ya implementasinya di dalam kehidupan kita saat kita taat melakukan firman Tuhan, mungkin kita mengalami ya hal-hal seperti apa yang dialami oleh Nuh ya. Tetapi apakah kita tetap melakukan firman Tuhan atau kita berhenti karena kita dicemooh, karena kita dihujat ya, karena kita dicibir, karena kita dibenci ya? Apakah kita berhenti sampai di situ? Kemudian kita tidak taat lagi, kemudian kita berbalik untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, ya biarlah kita belajar seperti Nuh memiliki ketaatan, sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita tetap konsisten melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya mendeskripsikan dari apa yang saya sampaikan, bahwa
Melalui kebenaran firman Tuhan, pada malam hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang apa itu iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan? Yang pertama, orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dengan bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu adalah orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan menyatakan kuasanya, sampai Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, orang yang melihat kita boleh mempermuliakan Allah yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini, karena kembali kami masih diberikan kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu itu di dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat pemahaman Alkitab yang mengikuti ibadah malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Berkati dalam kehidupan rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, studi anak-anaknya, kesehatannya Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan berkat panjang umur. Apa yang dilakukan biarlah Engkau buat berhasil beruntung semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.